Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilkis Aulia dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi psikologi. Yang pertama, intervensi psikologi adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti coming between, yang memiliki arti yang datang di antara. Intervensi secara umum berarti usaha mengubah kehidupan yang sedang berjalan dengan cara tertentu. Jika dikaitkan dengan psikologi, intervensi psikologi merupakan upaya perencanaan perubahan dengan fungsi-fungsi psikologis yang tidak sehat. Hal ini diupayakan agar fungsi psikologi yang tidak sehat tersebut dapat membaik dan menjadi sehat. Yang selanjutnya adalah karakteristik intervensi psikologi. Kegiatan intervensi psikologi yaitu kegiatan yang harus benar-benar direncanakan dan ada prosedurnya. Dilakukan berdasarkan hasil dari proses asesmen. Jadi, seorang konselor tidak boleh asal memberikan tindakan tanpa adanya dasar ilmiah atau dasar persoalan yang jelas. HIMSI 2010. Intervensi psikologi itu sendiri ada yang A. Individual, merupakan terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal. Intervensi individual terbatas pada interaksi dua orang antara klien dengan terapis. Menurut Pomeranz 2013, ini dilakukan pada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Yang B, kelompok. Fitria dan Jauhar 2014 menyatakan bahwa intervensi kelompok merupakan terapi yang diberikan kepada individu yang memiliki penyakit emosional yang telah dipilih secara cermat, kemudian ditempatkan ke dalam kelompok yang dibimbing oleh ahli terapi yang sudah terlatih untuk membantu sama lainnya dalam menjalani perubahan kepribadian. Bisa dilakukan misalnya kepada kelompok pecandu narkoba, kelompok pecandu game online, dan sebagainya. Yang C, organisasi, yaitu dilakukan kepada perusahaan, UKM, LSM, dan sebagainya. Yang D, atau yang keempat, masyarakat, dilakukan pada sekelompok masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan negara. Intervensi yang bersifat masyarakat ini adalah intervensi dalam pembuatan kebijakan, sehingga hasil dari intervensi dilakukan untuk perubahan secara makro atau masyarakat secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam intervensi psikologi. Terdapat 13 macam intervensi psikologi diantaranya. Yang pertama, intervensi psikoterapi. Yang kedua, intervensi psikoterapi suportif. Yang ketiga, intervensi psikoterapi reedukatif. Yang keempat, intervensi psikoterapi rekonstruktif. Yang kelima, ada intervensi behavioral. Yang keenam, ada intervensi fenomenologikal. Yang ketujuh, ada intervensi rehabilitasi psikososial. Yang kedelapan, ada intervensi preventif. Yang kesembilan, ada intervensi preventif tersier. Yang kesepuluh, ada intervensi preventif sekunder. Yang ke-11, ada intervensi preventif primer. Yang ke-12, ada intervensi psikoanalitik. Dan ke-13, ada intervensi eksistensial humanistik. Yang selanjutnya yaitu promosi kesehatan mental dan jenis intervensi preventif, primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, promosi kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, maupun bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Mengutip dari jargon yang digunakan oleh WHO, "There is no health without mental health", menandakan bahwa kesehatan mental perlu dipandang sebagai sesuatu yang penting, sama seperti kesehatan fisik. Mengenali bahwa kesehatan merupakan kondisi yang seimbang antara diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, membantu masyarakat dan individu memahami bagaimana menjaga dan meningkatkannya. WHO 2004. Pengertian promosi kesehatan mental. Promosi kesehatan mental adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang baik bagi kesehatan,
Pada dasarnya, tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat. Yang kedua, peningkatan perilaku masyarakat. Yang ketiga, peningkatan status kesehatan masyarakat menurut Green 2011. WHO merumuskan promosi kesehatan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, masyarakat harus mampu mengenal, mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, serta mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan adalah program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan atau perbaikan baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Menurut Hartono 2010. Yang selanjutnya adalah tujuan promosi kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan untuk mempromosikan kesehatan mental yang positif. Jenis-jenis intervensi preventif yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, intervensi psikologi primer. Intervensi psikologi primer yaitu intervensi untuk coping terhadap stres, mengurangi stres, hingga pencegahan agar tidak stres. Biasanya, intervensi primer dilakukan oleh ahli dan profesional dalam meminimalisir masalah sosial, psikologis, dan sosial ekonomi, dengan harapan dapat menguatkan dan mendorong individu, keluarga, serta masyarakat untuk mencapai hal yang lebih positif. Jenis intervensi ini juga masih tergolong ke dalam kategori intervensi preventif yang bertujuan untuk melakukan usaha atau mengurangi atau membatasi laju timbulnya gangguan dengan melakukan modifikasi lingkungan atau memperkuat individu agar terhindar menjadi resiko yang tinggi. Biasanya, yang menjadi subjek dari intervensi primer ini adalah masyarakat umum. Tujuan untuk melawan faktor resiko atau counteracting risk factor, memperkuat faktor pengaman atau reinforcing protective factor, misal konseling pranikah, penyuluhan anti flu burung. Yang B. Pencegahan sekunder. Usaha pencegahan pada kelompok individu beresiko atau high risk population. Level ini akan efektif apabila menangani faktor pengetahuan pada kelompok resiko tertinggi pada gangguan secara spesifik. Penanganan pada kelompok beresiko yang paling mudah dijangkau. Tujuan, memberikan pengetahuan kepada kelompok beresiko, screening awal, imunisasi, atau vaksinasi. Misal, pembinaan reproduksi sehat pada calon TKW, imunisasi polio pada balita. Yang selanjutnya ada pencegahan tersier. Usaha mencegah konsekuensi jangka panjang ataupun jangka pendek dari keparahan gangguan yang dialami penderita. Preventif tersier berguna untuk mengurangi tingkat gangguan mental setelah sakit. Rehabilitasi psikososial adalah salah satu contohnya. Pencegahan tersier difokuskan pada perbaikan kembali ke arah stabilitas sistem klien secara optimal. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat resistensi terhadap stresor, untuk mencegah reaksi timbul kembali atau regresi, sehingga dapat mempertahankan energi. Materi yang selanjutnya yaitu rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi adalah restorasi atau perbaikan pemulihan pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita suatu penyakit mental. Dalam kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang. Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan yang dilakukan setelah adanya pengobatan. Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat dibahas secara singkat, yaitu 1. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan, dan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, proses rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi berupa bantuan
dengan pengertian setiap usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi pada pemberian kesempatan kepada pasien yang dibantu untuk mencoba melakukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang disandangnya, atau client centered. Jadi, bukan berorientasi pada kemampuan pelaksana atau tim rehabilitasi, atau provider centered. Nah, selanjutnya, arah kegiatan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada pengembalian fungsi dari kemampuan pasien, sedangkan pengembangan diarahkan untuk menggali atau menemukan dan memanfaatkan kemampuan pasien yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi sosial di mana ia hidup dan berada, baik yang bersifat kekinian maupun yang akan datang. Yang selanjutnya, bidang layanan rehabilitasi adalah pada aspek medik, sosial, dan keterampilan. Nah, selanjutnya, bahwa hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu menjalankan fungsi sosial dengan baik. Jenis-jenis rehabilitasi. Yang pertama, ada rehabilitasi medis. Kedua, ada rehabilitasi pendidikan. Yang ketiga, ada rehabilitasi sosial. Yang keempat, ada rehabilitasi vokasional. Dan yang kelima, ada rehabilitasi dalam keluarga. Nah, selanjutnya ada macam-macam rehabilitasi. Yang pertama, rehabilitasi medis, dan yang kedua, rehabilitasi non-medis. Fungsi dan tujuan rehabilitasi. Yang pertama, ada fungsi rehabilitasi. Di sini ada 5 fungsi rehabilitasi. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pengendalian. Yang ketiga, fungsi analisa ke depan. Yang keempat, fungsi pencegahan. Yang kelima, fungsi penyembuhan atau perawatan. Yang selanjutnya, tujuan rehabilitasi. Yang pertama, terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif, memperkuat ketakwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan kepada setiap individu agar sehat jasmaninya dan rohaninya, atau sehat mental, spiritual, dan moral, atau sehat jiwa dan raganya. Yang ketiga, responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan atau rehabilitasi. Yang keempat, menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani. Yang kelima, mempertahankan masyarakat dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian. Yang selanjutnya, memperkuat komitmen atau keterikatan bangsa Indonesia, mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan timbul serta berkembangnya ateisme, komunisme, kemusyrikan, dan kesesatan masyarakat. Yang selanjutnya, mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, dan terampil. Tujuan ini akan mengantarkan pada keseimbangan diri dan lingkungan sesuai dengan fitrah kemanusiaan bagi manusia. Sehingga dalam keadaan lingkungan yang bagaimanapun, kesiapan diri dan kejiwaan yang telah terbentengi, yang nilai-nilai agama tidak akan terpengaruh dan mengalami goncangan. Yang selanjutnya, rehabilitasi psikiatri. Rehabilitasi psikiatri adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk memberikan segala macam cara yang diperlukan untuk menolong pasien yang mengalami gangguan mental seperti gangguan obsesif kompulsif atau gangguan bipolar agar dapat kembali hidup di dalam masyarakat. Ini berbeda dengan rumah sakit jiwa di mana pasien yang mengalami gangguan mental tidak dibolehkan untuk meninggalkan rumah sakit atau institusi medis tersebut. Rehabilitasi psikiatri memerlukan terapan dari berbagai macam disiplin ilmu agar dapat berhasil, di mana rehabilitasi menyangkut hal-hal berikut. 1. Penyembuhan. Kedua, menguasai diri. Ketiga, kolaborasi. Dan yang keempat, perawatan khusus. Rehabilitasi psikiatri diperuntukkan bagi pasien yang telah mengalami masalah mental dalam jangka waktu yang lama. Buruknya kondisi kesehatan mental seseorang biasanya akan membuat ia tidak memiliki keahlian untuk berfungsi, berkontribusi, dan berkemampuan untuk membantu sebagaimana mestinya dalam kelompoknya. Pada saat yang sama, orang tersebut juga harus hidup di bawah stigma sebagai orang yang mengalami gangguan,
yang dapat membuat ia semakin tidak mau berhubungan dan menjauhi diri dari orang lain dan lingkungannya. Tingkat keberhasilan dari proses rehabilitasi itu sendiri berbeda-beda, karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah penerimaan pasien atau keterbukaan terhadap keahlian yang baru atau berbeda, dan juga kesempatannya untuk kembali hidup di masyarakat. Rehabilitasi tidak selamanya cocok untuk semua orang, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada juga beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan bahkan jika terjadi hanya satu kegagalan saja dalam tahap rehabilitasi ini, seluruh program bisa menjadi gagal. Kemudian, pasien juga sangat bergantung kepada tim rehabilitasi selama tahap awal rehabilitasi. Namun, jumlah psikiater yang cukup banyak biasanya berada di banyak rumah sakit dan bukan di wilayah komunitas, yang membuat para psikiater tersebut tidak memiliki kemampuan yang tepat untuk menolong pasien sepenuhnya. Yang selanjutnya yaitu ada dasar-dasar psikoterapi, psikoanalisa, humanistik, dan eksistensialisme. Psikoterapi. Definisi psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psyche yang berarti jiwa dan terapi yang berarti pengobatan. Jadi, psikoterapi berarti pengobatan jiwa. Psikoterapi adalah suatu intervensi interpersonal, relasional yang digunakan oleh psikoterapis untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem kehidupannya. Biasanya, hal ini meliputi peningkatan perasaan sejahtera individual dan mengurangi pengalaman subjektif yang tidak nyaman. Psikoterapis memakai suatu batasan teknik-teknik yang berdasarkan pengalamannya membangun hubungan, perubahan dialog, komunikasi, dan perilaku, dan dirancang untuk memperbaiki kesehatan mental pasien atau klien, atau memperbaiki hubungan kelompok seperti dalam keluarga. Tujuan psikoterapi. Yang pertama, memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar. Kedua, persuasi atau ajakan dengan cara diberi nasihat sederhana, sampai pada hipnosis atau keadaan seperti tidur karena sugesti, digunakan untuk menolong orang bertindak dengan cara yang tepat. Yang selanjutnya, membantu klien mengembangkan potensinya. Yang selanjutnya, klien diharapkan dapat mengembangkan potensinya. Ia akan mampu melepaskan diri dari fiksasi atau perasaan terikat atau terpusat pada sesuatu secara berlebihan yang dialaminya. Klien akan menemukan bahwa dirinya mampu untuk berkembang ke arah yang lebih positif. Yang selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan yang dengan tepat. Selanjutnya, meningkatkan hubungan antar pribadi. Yang selanjutnya, mengubah status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran, kontrol, dan kreativitas diri. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan psikoterapi. Yang pertama wawancara, yang kedua proses terapi, yang ketiga tindakan psikoterapi, yang keempat mengakhiri terapi. Yang selanjutnya ada kondisi yang memerlukan psikoterapi. Saat seseorang mengalami tekanan batin atau peristiwa traumatis, misalnya setelah perceraian, ada anggota keluarga atau teman dekat yang meninggal, baru saja kehilangan pekerjaan, atau baru saja menjadi korban bencana atau kekerasan. Selain karena kejadian traumatis, beberapa gejala di atas juga kemungkinan bisa disebabkan oleh gangguan mental tertentu seperti depresi, gangguan kepribadian, gangguan bipolar, PTSD, gangguan cemas, dan skizofrenia. Yang selanjutnya adalah perspektif psikoanalisa. Psikoanalisa adalah satu aliran psikologi kepribadian dan yang meletakkan dasar metodologi kajian psikologi. Pada dasarnya, ia adalah aliran psikoterapi. Ide dasarnya adalah adanya upaya mengangkat pikiran tidak sadar untuk muncul ke permukaan dan disadari eksistensinya dengan cara asosiasi bebas. Tujuannya adalah untuk membantu pasien dalam menyadari problematika yang dihadapinya dan mengendalikan goncangan kejiwaan yang berasal darinya. Juga merekonstruksi kepribadian yang selaras dengan id, ego, dan superego. Para pendukung psikoanalisa berpendapat bahwa histeri adalah fenomena yang dipicu oleh ketegangan jiwa saat ia terarah kepada jalan yang salah. Tugas dari psikoanalisis adalah mengembalikan arahnya kepada jalan yang terbaik, sesuai dengan alurnya.
Pengalaman-pengalaman Freud dalam merawat para pasien menjadikannya menarik kesimpulan bahwa kecemasan disebabkan oleh konflik-konflik yang mendasar. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan kecemasan itu adalah memecahkan konflik-konflik tersebut. Dengan demikian, tugas utama psikoanalisis adalah menemukan konflik-konflik apakah yang menyebabkan kecemasan pasien. Akan tetapi, usaha untuk mencari konflik-konflik itu dihambat oleh dua faktor. Yang pertama, konflik-konflik itu biasanya berakar pada awal masa kanak-kanak, dengan demikian ditutupi oleh banyak lapisan pengalaman. Yang kedua, konflik-konflik itu tidak sadar. Dikatakan tidak sadar karena dalam usaha untuk mengurangi kecemasan, konflik-konflik itu telah direpresikan dan dengan demikian hilang dari kesadaran. Yang kedua, perspektif humanistik. Tokoh aliran humanistik 1. Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan untuk dapat beraktualisasi. Hierarki kebutuhan dasar tersebut adalah: yang pertama, kebutuhan jasmani yaitu makan, minum, dan seks. Yang kedua, kebutuhan keamanan yaitu terhindar dari bahaya dan bencana. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang seperti keluarga, teman. Yang keempat, kebutuhan harga diri seperti kehormatan, status. Kemudian, ketika kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, maka muncullah motivasi untuk beraktualisasi diri untuk mengembangkan potensi bakat dan minat. Proses aktualisasi pada setiap orang berbeda-beda karena bakat dan minat juga berbeda. Implikasi dari teori Abraham Maslow dalam psikoterapi adalah dengan menggunakan pendekatan fisiologis tentang menjadi manusia yang utuh, manusia memiliki motivasi dari satu atau lebih kebutuhan dan memiliki potensi untuk tumbuh beraktualisasi. Ketika konseling gagal dalam beraktualisasi, maka konselor dapat mencari kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi sehingga dapat menghambat dalam beraktualisasi. Yang kedua, Carl Rogers. Carl Rogers berpendapat bahwa konsep diri merupakan hal terpenting dalam kepribadian, dan konsep diri ini juga mencakup ke semua aspek pemikiran, perasaan, serta keyakinan yang disadari oleh manusia dalam konsep dirinya. Implikasi teori Carl Rogers dalam psikoterapi adalah ketika individu dapat memahami self-konsep pada dirinya, maka individu tersebut dapat beraktualisasi. Ketika konseli mengalami hambatan dalam beraktualisasi, maka konselor perlu memahami konstruk dari konseli. Konselor melihat dan menganalisa apa yang menghambat pada konstruk konseli. Yang selanjutnya ada perspektif eksistensialisme. Eksistensialisme adalah suatu reaksi terhadap materialisme dan idealisme. Eksistensialisme menolak pendapat materialisme terhadap manusia sebagai benda dunia. Manusia adalah materi, manusia adalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Secara filosofis, eksistensialisme memandu agar manusia menjadi dirinya sendiri, mengalami individualitasnya. Eksistensi berarti berdiri sendiri sebagai diri sendiri. Dalam bahasa Heidegger 1996, manusia sadar dengan tempatnya atau Dasein. Kontribusi pendekatan eksistensial dalam psikoterapi juga menganalisis mengenai hubungan manusia dengan manusia lain atau midwell, penyesuaian diri atau unwell, kesadaran diri, perhubungan diri secara khas hadir dalam diri manusia atau eigenwell, serta kebermaknaan diri dalam dimensi spiritual atau upperwell. Manusia hidup dalam midwell, unwell, dan eigenwell, juga upperwell secara simultan, yang mana keempatnya merupakan cara manusia hidup dalam dunia. Konsep dasar eksistensialisme yang pertama ada dan non-ada, yang kedua ada di dunia, yang ketiga relasi aku dan kamu, yang keempat intensionalitas, yang kelima keberadaan otentik dan keberadaan tidak otentik. Yang selanjutnya yaitu ada psikoterapi kognitif, behavior, dan pendekatan terkini. Psikoterapi behavior, pendekatan konseling behavioral merupakan terapi tingkah laku
yang merupakan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Pendekatan ini telah memberikan penerapan yang sistematis tentang prinsip-prinsip belajar dan pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Corey mengatakan bahwa pendekatan behavioral bertujuan untuk memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Dan Corey pun mengatakan bahwa terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tahap conditioning klasik, di mana perilaku yang baru dihasilkan dari individu secara pasif. Yang kedua, tahap conditioning aktif atau operant, di mana perubahan-perubahan di lingkungan yang terjadi akibat sesuatu perilaku bisa berfungsi sebagai penguat ulang atau reinforce, agar sesuatu perilaku bisa terus diperlihatkan, sehingga kemungkinan perilaku tersebut akan diperlihatkan terus dan semakin diperkuat. Yang ketiga, tahap kognitif, yaitu berperan baik dalam proses pemahaman maupun perlakuan terhadap pasien. Teknik yang dipakai dalam terapi perilaku. Menurut Masters, teknik yang dipakai dalam terapi perilaku yaitu 1. Relaksasi, 2. Pengebalan atau desensitiasasi sistematik, 3. Latihan kepekaan, 4. Peniruan melalui model, yang kelima conditioning aktif atau operant, 6. Penguasaan diri, 7. Kejenuhan, 8. Conditioning melalui penolakan. Yang selanjutnya ada psikoterapi dalam pendekatan behavioristik. Beberapa metode psikoterapi yang termasuk pendekatan behavioristik adalah yang pertama, desensitisiasi sistematis, 2. Terapi implosif dan pembanjiran, ketiga, latihan asertif, keempat, terapi aversi, yang kelima, kontrol diri, dan yang keenam, modeling. Yang selanjutnya ada terapi kognitif. Secara khusus, terapi kognitif percaya bahwa respon maladaptif muncul dari distorsi kognitif. Distorsi kognitif merupakan kesalahan logika, kesalahan dalam penalaran, atau pandangan individual dunia yang tidak mencerminkan realitas. Distorsi dapat berupa positif atau negatif. Terapi kognitif merupakan terapi jangka pendek terstruktur, berorientasi terhadap masalah saat ini, dan bersifat individu. Terapi kognitif adalah terapi yang mempergunakan pendekatan terstruktur, aktif, direktif, dan berjangka waktu singkat untuk menghadapi berbagai hambatan dalam kepribadian, misalnya ansietas atau depresi, menurut Singgi 2007. Teknik terapi kognitif. Menurut Joseph 2009, ada beberapa teknik kognitif terapi yang harus diketahui oleh perawat jiwa. Pengetahuan tentang teknik ini merupakan syarat agar peran perawat jiwa bisa berfungsi secara optimal. Dalam pelaksanaan teknik-teknik ini harus dipadukan dengan kemampuan lain seperti teknik komputer, milieu terapi, dan konseling. Beberapa teknik tersebut antara lain: 1. Teknik restrukturisasi kognisi atau restructuring kognitif. 2. Teknik penemuan fakta-fakta atau questioning the evidence. Yang ketiga, teknik penemuan alternatif atau examining alternatives. Yang keempat, decatastrophic atau decatastrophising. 5. Reframing. 6. Thought stopping. 7. Learning new behavior with modeling. 8. Membentuk pola atau shaping. Ke-9, token economy. Yang ke-10, role play. 11, social skill training. 12, inversion therapy. Ke-13, contingency contracting. Yang selanjutnya yaitu ada psikoterapi sofistik. Dalam konsep Islam, psikoterapi diartikan sebagai proses perawatan atau penyembuhan penyakit kejiwaan melalui teknik dan metode psikologi Islami.
M. Hamdani Bahran Az-Zaki berpendapat bahwa psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengarahan Allah, malaikat-malaikatnya, dan Rasulnya. Adapun metode-metode psikoterapi yang digunakan sofistik dalam kesehatan mental diantaranya: 1. Psikoterapi taubat. 2. Psikoterapi zuhud. 3. Psikoterapi sabar dan tawakal. Yang keempat, psikoterapi mahabbah dan ma'rifat. Yang kelima, psikoterapi syukur dan mutmainah. Teknik psikoterapi sofistik. Teknik psikoterapi dalam Islam yang dapat menyembuhkan semua aspek psikopatologi, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, yaitu: 1. Membaca Al-Quran sambil mencoba memahami artinya. 2. Sholat di waktu malam. Dan yang ketiga, bergaul dengan orang yang soleh.